Halo, saya Kristiano dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan saya mengenai praktek rangkaian seri dan paralel. Tujuan percobaannya yang pertama yaitu menyusun lampu disusun secara seri dan paralel. Yang kedua, mengukur tegangan dan arus listrik yang mengalir pada rangkaian lampu yang disusun secara seri dan paralel. Yang ketiga, membandingkan nilai hambatan total lampu yang disusun secara seri dan paralel. Teori dasar yang pertama, rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara sejajar di mana penempatan resistornya yang berurutan. Rangkaian listrik seri dapat menghemat biaya karena digunakan sedikit kabel penghubung. Namun, jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tidak akan berfungsi sebagai mestinya. Nah, rangkaian seri itu seperti yang ada di gambar di pojok bawah, seperti itu rangkaian seri. Yang teori dasar yang kedua, rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Susunan paralel dalam rangkaian listrik menghabiskan biaya yang banyak karena kabel penghubung yang diperlukan lebih banyak. Namun, jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi sebagai mestinya. Nah, rangkaian paralel seperti yang ada di gambar di pojok bawah. Selanjutnya, teori dasar yang ketiga yaitu hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Seperti gambar yang ada di pojok bawah, yaitu I1, I2, I3 itu masuk ke titik A dan I4 dan I5 itu keluar dari titik A. Jadi langsung saja ke percobaannya. Jadi di sini saya sudah melakukan beberapa percobaan dan saya screenshot lalu saya tempelkan di sini. Yang percobaan pertama yaitu penyusunan rangkaian seri yang digabungkan dengan tegangan sebesar 1,5 volt, dan bisa dilihat di bawah tuh ada keterangan voltnya dan ada keterangan ampernya. Bisa dilihat bahwa voltnya itu berbeda-beda, tapi ampernya atau kuat arus listriknya sama ya, 0,15. Nah, di sini rangkaian seri juga, tapi saya gabungkan dengan baterai 3 volt ya. Bisa dilihat lagi voltnya sama ampernya juga. Selanjutnya saya rangkai kembali dengan menggunakan baterai atau tegangan sebesar 6 volt. Selanjutnya ini dengan baterai 9 volt ya. Bisa dilihat kembali itu voltnya dan ampernya. Dan nyala lampunya itu juga semakin terang ya dibandingkan dengan yang digabungkan dengan tegangan sebesar 1,5 volt tadi. Bahkan lampunya pun bisa dibilang menyala sedikit atau hampir tidak menyala begitu. Tapi setelah dirangkai kembali dengan tegangan yang semakin tinggi, nyala lampunya semakin terang gitu. Nah, ini seperti yang dirangkai dengan baterai 12 volt dan lampunya menyalanya itu sangat terang. Kemudian di sini saya kembali merangkaikan lampu-lampu yang disusun dengan rangkaian paralel ya. Seperti ini menggunakan baterai 1,5 volt. Sekarang bisa dilihat bahwa voltnya itu sama semua dan ampernya pun
berbeda-beda gitu. Bisa dilihat saat dirangkai dengan baterai 1,5 volt, nyala lampunya tuh sedikit gitu. Tapi berbeda dengan rangkaian seri tadi yang bahkan menyalanya pun hampir tidak menyala. Tapi di sini menyala, walaupun sedikit. Selanjutnya di sini saya gabungkan dengan baterai 3 volt ya. Nyalanya itu semakin terang. Bisa lihat lagi tuh voltnya sama semua, 3 volt, 3 volt, 3 volt. Dan ampernya pun berbeda-beda. Di sini dengan baterai 6 volt, seperti yang saya bilang tadi, bahwa saat dirangkaikan dengan tegangan atau baterai yang voltnya semakin besar, itu nyala lampunya pun akan semakin terang. Terbukti di sini tuh ini dengan baterai 9 volt dan lampunya pun semakin terang menyalanya. Dan di sini dengan baterai 12 volt ya, semakin terang lagi gitu. Voltnya pun jadi 12 volt, 12 volt, 12 volt. Ampernya pun 2,4 ampere, 2,4 ampere dan 4,8 ampere ya. Nah, selanjutnya saya sudah menyusun data dan dibuat grafik, sehingga pada grafik rangkaian seri bisa dilihat grafiknya tuh seperti ini begitu. Dan pada grafik rangkaian paralel ini seperti ini, bisa dilihat bahwa grafiknya itu naik. Nah, ini untuk grafik gabungan rangkaian seri dan paralel. Yang grafik berwarna biru itu untuk rangkaian seri, dan yang berwarna orange atau kuning itu menandakan grafik untuk rangkaian paralel. Nah, bisa dilihat bahwa pada rangkaian seri ini itu yang berwarna biru, si gradiennya pun semakin tinggi ya, yang menandakan bahwa hambatannya pun semakin besar gitu, berbeda dengan paralel. Nah, jadi dari percobaan yang sudah saya lakukan tadi, di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwa pada rangkaian seri, kuat arus listrik yang mengalir pada setiap hambatan memiliki nilai yang sama, dan tegangan yang mengalir pada setiap hambatan memiliki nilai yang berbeda. Nah, sehingga didapatkan rumus seperti yang ada di pojok bawah. Ada I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, dan V dan R, dan ya begitu ya. Dan selanjutnya di kesimpulan yang kedua yang saya dapatkan, bahwa pada rangkaian paralel, kuat arus listrik yang mengalir pada setiap hambatan memiliki nilai yang berbeda, dan tegangan yang mengalir pada setiap hambatan memiliki nilai yang sama. Yang berarti bahwa hal ini tuh kebalikan dari rangkaian seri begitu. Sehingga didapatkan rumus yang seperti ada di pojok bawah ya. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan ya yang lainnya gitu. Mungkin sekian saja percobaan yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.